Jadi contoh, ada produk lagi kosong, Pak. Produk itu sebenarnya produk good, makanya dia cepat kosong. Produk good itu produk yang semua orang kenal, produk sejuta Mm-mm. umat gitu ya. Kosong nih Pak, karena kita gagal menjaga ketersediaan barang. Langkah yang nomor satu itu kita gagal. Bapak bisa mendorong dia ke produk yang better. Saya sudah, Mbak Riri, jadi kita boleh Baik, membuka tanya jawab. Silakan Mbak Riri. oke. Nah, kalau begitu Pak Happy boleh lah ya. Kita kasih kesempatan di awal. Dan yang Mm-mm. lainnya juga boleh raise hand Ya, atau di chat room kita. Silakan. ya, silakan Ya, Pak Happy. Pak Editya Happy Kurnawan. Nah, benar kan? Kurniawan. Ya, Pak Happy beneran angkat tangan ya. Silakan Pak coba Happy. Kita diminta bukain. unmute dulu dong. Sudah, Dibukain sudah. dulu dong. Saya Dah, pencet. oke. Oke, Ya, Silakan Pak Happy. silakan. halo. Ya, Ya, selamat selamat pagi. pagi, Pak Guswe, Pak Didi. Pagi. Pak, ada satu yang mau saya tanyakan. Boleh. Cara add-on, upselling, sama cross-selling itu penjualan Saat, produk. maaf Pak, suaranya tidak stabil. Bisa lebih dekat ke mic-nya Oh Pak? ya, ya. Ya, nah, Halo Pak, bagus. yang tadi kan ada add-on, upselling, cross-selling. Bisa nggak kalau kita tambahkan dengan substitution? Maksudnya begini Pak, jadi kan ada yang barang misal kayak pencuci piring itu kan ada banyak macamnya, ada banyak mereknya, ya kan? Jadi ketika mungkin pelanggan datang ke toko kita, dia mencari Sunlight gitu kan. Kebetulan Sunlight itu nggak ada, yang lagi ada promo tuh merek Mama Lemon. Bisa nggak kita untuk menawarkan itu untuk supaya terjadi penjualan seperti itu. Jadi tadi kan ada add-on penambahan, ada upselling untuk yang harga lebih halal dan cross selling. Nah ini bisa kita tambahkan substitution nggak Pak? Seperti itu. Bapak bisa kemas begini. Si substitution itu Bapak kemas dengan upselling. Jadi contoh, ada produk lagi kosong Pak. Produk itu sebenarnya produk good, makanya dia cepat kosong. Produk good itu produk yang semua orang kenal, produk sejuta Mm-mm. umat gitu ya. Kosong nih Pak, karena kita gagal menjaga ketersediaan barang. Langkah yang nomor satu itu kita gagal. Bapak bisa mendorong dia ke produk yang better. Ya, produk yang better itu pastinya lebih mahal, Pak. Ya, betul nggak? Maka itulah tadi saya katakan orang kita harus dibekali salesmanship, ya. Kemudian product knowledge. Dia bisa menceritakan produk yang dicari itu yang lagi kosong. Apakah ibu tidak ingin mencoba yang ini? Kalau produk yang ini memang akui produknya harganya lebih mahal, tetapi produk ini secara kualitas memang di atas yang ini. Ya, contoh nih Bu, kalau Ibu menghabiskan ini dalam sebulan satu botol, kalau ini bisa bertahan 2 bulan karena ini produknya lebih konsentrat. Nah, contoh ya, produk yang better ini fiturnya apa? Bapak tonjolkan. Ya, sales advisor kita harus paham. Jadi kalau produk ini lagi kosong, maka Bapak bisa ganti dan produk ini. Bahkan Pak, memang kalau Bapak lihat harganya lebih 10% di atas yang ini, tapi dia bisa dipakai lebih lama 2 kali dari umurnya. Keren nggak? Harganya cuma selisih 10%, tetapi ini sebenarnya lebih hemat Pak. Kenapa hemat? Kalau yang ini Pak, satu botol ini 1 bulan. Kenapa? Dia cair Pak. Kalau yang ini konsentrat. Bapak pakai sedikit aja sudah ampuh. Itu contoh, Pak. Ya, kemas di dalam upselling dengan produk-produk sebenarnya kalau sekedar substitusi tidak ada nilai tambah, tidak ada nilai tambah bagi pelanggan, ya. Ini atau ini. Nah, itu kadang-kadang kita berbenturan dengan preferensi pelanggan, Pak. Dia lebih suka brand ini daripada brand ini. Ya, sudah kadung suka ini. Tapi kalau kita memberi nilai tambah melalui product knowledge, melalui kemampuan kita meyakinkan pelanggan, salesmanship, mudah-mudahan pelanggan happy ya, tidak merasa sekedar dialihkan. Nah, ini bedanya Ya, dengan SPG, Mbak Riri ya. Karena SPG ya. kadang
Fokus hanya produknya dia, betul nggak? Betul, betul. Saya SPG produk A, produk B lagi kosong. Substitusi tadi kata Pak Happy. Saya happy banget tuh lihat B kosong karena kesempatan saya jual A lebih banyak. Pelanggan bertanya, dia tidak mampu memberi advice. Dia hanya hard selling. Dia cuma mau jualan aja. Dia bilang, ini aja Pak, lebih bagus. Tanpa menjelaskan bagusnya di mana. Hanya gara-gara saya memang SPG produk A. Saya jadi pelanggan. Saya sudah curiga duluan dong, Mbak Riri. Saya lihat bajunya, seragamnya, terus lihat produknya. Oh, kamu kan SPG-nya A. Gitu ya. Tentu saja kamu hanya mau jual produk A. Iya. Beda kan, Pak? Ya. Advisor dengan promotion. Ya, kalau hanya sales promotion girl, dia hanya berkutat dengan produknya sendiri. Dan yang lebih males lagi lihatnya, mereka tidak terlalu antusias melayani produk lain. Kelihatan banget dia. Betul kan, Mbak Riri? Pernah ngalamin kan? Kita tanya rak apa juga nggak tahu gitu. Misal sekalian gitu ya. Padahal dia tahu pastilah orang di ST di situ berminggu-minggu. Kita tanya satu produk, dia bilang, oh ya lagi kosong. Ini aja Pak, langsung. Itu hard selling banget itu. Ini aja Pak, langsung mengalihkan ke produknya dia. Bahkan mengajak kita ke tempat yang tidak kita mau. Gitu ya. Mainnya kasar jadinya ya. Makanya saya bilang hard selling jadinya. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak Gus. Sangat menjawab sekali. Ya, berarti hard selling itu kurang dianjurkan ya Pak ya? Di mana-mana, Anda mau jual apapun, sangat tidak dianjurkan hard selling ya. Alangkah bagusnya Anda edukasi, konsumennya Anda edukasi, dan dia memutuskan dengan mantap karena dia paham. Iya. Tapi kalau Anda hard selling, saya bisa berbalik menolak. Betul. Saya bisa dengan gampang bilang begini, loh, saya carinya B, kamu nawarin A. Tidak menjawab solusi dong. Harusnya B tersedia. Balik lagi, cara yang pertama, yaitu pastikan produk tersedia. Ketika pelangganmu datang, pasti terjadi transaksi. Ya, nomor satu itu vital ya. Nomor satu tadi vital ya. Silakan. Ada pertanyaan lain? Adakah? Ya, Bapak dan Ibu sudah tidak ada yang raise hand ya? Ada tuh. Oh, Pak Itwan. Monggo Pak Itwan. Ya, sudah bisa menyalakan mic mestinya. Sudah saya. Silahkan. Bisa ya? Ya, makasih Pak Bu Riri dan Pak Gus Wei. Saya ingin nanyakan masalah yang nomor 3, Pak, cross-selling tadi. Khususnya yang tadi ada masukan dari Pak Gus Wei mengenai di dalam satu kategori tiba-tiba ada satu unit yang berbeda kategori, Pak. Iya. Ya. Itu kan memerlukan penanganan yang khusus ya. Khususnya kan gini, di dalam selama ini yang kita udah tempatkan kan dalam beberapa unit kan sudah satu kategori, Pak. Tiba-tiba kita harus menambahkan kategori yang berbeda. Nah itu apakah kita harus menyiapkan satu unit saja, kemudian barang-barang tersebut tuh harus berganti-ganti ya Pak ya? Apakah iya. Jadi dia tidak harus, bukan satu unit bahkan Pak Idwan, hanya satu shelving. Satu shelving. Iya, bukan satu unit. Satu unit itu dari atas sampai bawah. Ini enggak, ini hanya satu shelving aja. Satu shelving aja. Yes. Penempatannya itu sebaiknya di mana Pak? Apakah di tengah-tengah atau di awal unit atau gimana itu Pak sebaiknya? Saya belum bisa jawab karena saya sendiri merasa ini terobosan yang cukup berani. Kenapa? Karena dia memixnya bukan lagi cross selling tingkat ringan, ini tingkat berat. Dia berani kasih satu shelving diisi produk yang sama sekali beda kategori ya, beda subkategori. Itu berani sekali. Keberhasilannya taruh di ujung kah, di tengah kah, saya belum punya research-nya ya. Jadi Bapak boleh dong uji coba ya di toko Bapak. Tetapi catatannya begini Pak Idwan, memang agak sulit kalau Bapak di toko yang
terlalu kecil ya. Kalau toko Bapak minimarketnya beneran mini, sulit karena tempat kita saja sudah limited, sudah terbatas. Jadi biasanya memang di tempat yang agak lega, supermarket lah minimum di supermarket lah, baru Bapak bisa uji. Kalau di minimarket rasanya belum tentu kita punya keleluasaan untuk sediakan space satu shelving untuk cross selling, belum tentu bisa. Gitu, Pak. Oh, baik, Pak. Jadi satu shelving dan barangnya sering diganti aja, Pak ya. Bisa ganti hari ini mie instan, besok ganti bihun, besok ganti mitola, besok ganti beras. Baik, Pak. Bisa baik, kan, baik. Pak? Saya ganti beras. Saya mau bikin minyak goreng, ya saya ganti bikin nasi goreng. Di kelompok bumbu, saya taruh beras yang ukuran kecil tentunya ya, tidak yang besar ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak, infonya. Ya, sama-sama. Silakan, ada lagi? Ya, Bapak dan Ibu. Bisa di chat. Bisa di chat room. Ya. Atau melalui raise hand. Di chat kita masih kosong ya? Iya, tumben hari ini. Biasa chatnya lebih banyak daripada yang angkat tangan. Hari ini sudah banyak yang paham, Pak, kalau begitu. Boleh angkat tangan, boleh tanya langsung. Karena memang Retail Zoom S membiarkan Bapak Ibu bertanya. Dengan bertanya materi berkembang. Kalau Bapak Ibu saja materinya cukup yang 5 langkah tadi, 5 cara. Oke. Ya, saya pernah lihat juga begini ya Pak. Kok ada orang yang berani ambil resiko dengan menjual mass product gitu katakanlah ya. Tetapi dia sistemnya dengan menurunkan salesnya keluar, tetapi harganya 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat dari di supermarket atau di toko-toko biasa retail Bapak Ibu gitu. Jadi caranya menawarkan karena kita tidak dibayar begitu. Karena kita tidak dibayar dengan Bapak Ibu membeli produk ini, dari situlah bayaran kami. Begitu saya lihat produknya ya cukup brand sih. Tapi saya tidak yakin kalau produk itu dikeluarkan oleh pabriknya gitu. Mungkin oleh retail tertentu atau bagaimana itu, Pak? Nah, hati-hati. Produk-produk tertentu dijual secara apa? Maksudnya secara direct selling gitu ya, direct selling. Direct selling. Contohnya dia bukan di toko tapi dia yang nyamperin kita. Iya, dan banyak disebar orangnya gitu. Orangnya disebar banyak. Nah, pertama Mbak Riri kan tadi merasa ini produk asli apa enggak? Satu ya, ada doubt, ada keraguan. Hati-hati ya, ada keraguan. Ini, tapi tadi Mbak Riri bilang produknya harganya lebih mahal ya? Lebih mahal justru karena dengan alasan kalau mereka itu tidak digaji SPG-nya, jadi hitung-hitung bantu SPG bahasanya begitu. Jadi dia markup sendiri gitu ya? Iya betul. Nah, ini tidak beda dengan kalau kita bertemu dengan adik-adik yang jualan di lampu merah, mereka jualan tisu. Apa bedanya Mbak Riri? Dia jual tapi tisu. Mereka kan murah. Kalau yang di lampu-lampu merah harganya standar semua, Pak. Saya rasa tidak standar. Saya rasa di atas harga yang ada di toko. Kenapa? Tapi kita kan membeli dengan perasaan saya ingin bantu dia juga. Dia sudah berupaya, tidak meminta, tapi jualan. Kita kadang-kadang beli tanpa mempertimbangkan harganya murah atau mahal. Karena memang niatnya membantu. Niatnya membantu, bukan karena butuh. Tapi ada juga yang pas butuh ya. Lagi haus banget nih. Itu ada yang jual air ya, beli. Dan we don't care dengan harganya. Kenapa? Karena kita ingin memang niatnya membantu, bahkan kadang-kadang kita kasih lebih. Contoh, nih ambil aja deh, nggak usah kembaliin deh. Gitu ya. Memang kita satu butuh, kedua ingin bantu. Nah tadi, metode yang tadi bisa juga dia mengambil barang, lalu dia membawakan ke kita, dan tentu extra cost ya, ada kayak transport dan sebagainya. Ya kembali lagi kepada pelanggan lah, pelanggannya mau atau tidak, atau merasa mau atau tidak ya butuh. Kemudian harganya nggak pedulilah, saya cuma mau bantu dia kok, dia sudah susah payah gitu ya. Itu hukum bilangan besar aja Mbak Riri, dari 20 orang yang dia samperin, mungkin
tingkat 1, keberhasilan 2 ya. 1 sampai 2 beli juga. Oh, oke. Ya. Iya. Silakan Iya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya tadi Pak Happy juga menjawab ya di chat, lebih mahal katanya di lampu merah. Mungkin ya. Iya Nggak ya, apa-apa, selisih-selisih. nggak apa-apa. Pasti lebih mahal. Tetapi kan memang seperti saya bilang tadi, memang Iya. yang membeli pun bukan karena butuh. Kadang-kadang di mobil saya rata-rata selalu ada tisu gitu ya. Selalu. Iya. Tetapi satu kadang-kadang kehabisan memang ya. Ini ada yang jual, menolong. Iya. Atau memang butuh nggak butuh, tetap aja kita beli. Kecuali lemper pedes ya Pak. Lemper pedes saya sengaja beli kalau lewat. Iya, makanya itu. Macet pula ya. Kecuali itu. Macet, ada yang jual. Iya. Dan mereknya reputable ya, artinya yang kita tahu banget kualitasnya oke ya, kita beli juga gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kita masih ada waktu nih, lumayan banyak. Di berapa? Baru 10.48, 12 menit lah. Bisa dimanfaatkan lebih optimal begitu ya. Mengubah kunjungan menjadi transaksi. Iya, kadang-kadang itu di kasir. Di sini juga nih, seberang ruko kita, itu ya cukup terkenal. Seperti biasa tokonya. Cuma antriannya itu panjang. Bikin males. Udah panjang nggak lengkap gitu. Tapi orang karena butuh, karena adanya di pom bensin kali ya. Jadi ada aja itu yang masuk, Pak. Meskipun harus antri. Ada banyak faktor, Mbak Riri. Kalau dia dalam keterdesakan, lalu hanya kita yang jual, ya mau tidak mau kan, antri pun kita lakoni. Tetapi yang saya maksud tadi, memangnya cuma Anda yang jualan. Ada banyak tempat lain. Sehingga si pembeli dengan gampang memutuskan jika tidak antri. Kenapa? Loh, saingan kita itu sekarang banyak. Kompetitor lain, plus sekarang ada lagi yang namanya online. Betul nggak? Betul. Ada online. Dan yang lebih mengerikan, Mbak Riri, sekarang berkembang kebutuhan sehari-hari yang kita bisa dapat dalam waktu 1 jam. Betul. Iya. 30 menit, Pak. 30 menit malahan. Mengalami kan? Iya. Saya coba dan cepat banget. Betul kan? Dan kita tidak perlu beli banyak kan, Mbak Riri? Kita hanya beli 2-3 item. Bisa. Ya kirim 30 menit sudah sampai. Dan harganya murah pula. Kalau pelanggan sudah jelas-jelas datang ke tokomu, dan Anda sia-siakan hanya gara-gara kita tidak punya persediaan, hanya karena kasir kita antri, ya sudahlah, kita lost sales. Tidak terjadi transaksi. Bisa nggak tidak terjadi transaksi dalam arti yang sesungguhnya? Bisa. Saya sendiri melakukannya. Saya masuk, ngambil barang. Lama-lama makin banyak nih, Mbak Riri. Iya. Mana nggak ada keranjang. Akhirnya saya dengan susah payah membawa barang saya, item ke kasir dengan susah payah. Karena tidak. Kan di topik sebelumnya saya mengatakan sodorkan keranjang belanja. Ingat nggak? Iya. Nggak ada. Di toko tersebut tidak menyodorkan keranjang belanja. Saya terpaksa segera ke kasir. Apa boleh buat? Di kasirnya saya lihat antrian di depan saya. Saya lihat, panjang. Wow, 8 orang. Pindah situ 10. Sebelah sana nggak lebih pendek. Apa yang saya lakukan? Drop. Taruh lagi. Drop. Oh, mending taruh. Drop. Saya cari tempat, saya drop. No transaction. Tidak terjadi transaksi. Saya sudah visitor. Saya sudah visit, saya sudah pilih barang, dan saya tidak transaksi. Terjadi nggak di toko kita? Terjadi. Mau bukti. Kenapa di toko kita banyak sekali barang bertebaran yang nggak jelas itu? Karena pelanggan tadinya beli 1 item, 2 item, tidak jadi beli, dia taruh. Iya. Itu alasan mengapa kita bisa menemukan barang kita tersebar di mana-mana, dekat-dekat kasir itu. Betul. Gitu ya. Iya. Nah, Oke, kalau ini orang kita terbatas juga, Mbak Riri, itu juga jadi sebab. Orang kita terbatas. Saya sudah datang nih. Dan kebetulan produk kita ini bukan produk yang bisa dicomot bawa ke kasir, tetapi tanya dulu ukurannya, fungsinya, modelnya,
specs-nya, macam-macam. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa ditanya, khususnya di jam-jam rame. Lost sales nggak? Lost sales. Lost sales, karena tidak ada seorang pun yang mau menunggu. Disuruh nunggu, nggak mau. Dia keluar. Dengan alasan apa? Besok aja lah. Iya, kalau besok dia datang, besok dia sudah berubah pikiran lagi. Dia tidak pernah kembali ke toko kita. Tidak ada transaksi. Sudah visit? Sudah. Tema kita hari ini, orang sudah datang, tapi gagal transaksi. Transaksi. Ya, ada. Kenapa Mbak Riri tadi ada yang tanya? Iya ada tuh, Mbak Lia. Mbak Lia Ratnasari, Edi Arta. Raise hand. Oh, raise hand. Silakan Mbak Lia, silakan. Mbak Lia. Oke, Pak Guswe. Ini mau tanya, tadi kan ada pembahasan punya POP yang kreatif. Itu POP-nya taruh di barang yang kita kan ada kata-katanya itu. Misalnya kalau kita di bengkel kan ada helm. Di barang itu pakai helm ini. Kalau mau makin ganteng pakai helm ini gitu. POP-nya taruh di dekat helmnya atau di kasir? Oh ya di sebelah helmnya, masa di kasir? Di helmnya ya. Ini helm. Ada helm, Ibu pajang si helm tersebut. Bentar Bu ya, saya ilustrasikan. Ini Ibu pajang helm. Ini shelving Ibu. Lantas Ibu pasang helm. Saya lupa bentuk helm kayak apa Bu. Iya. Anggaplah ini helm ya, awas bilang jelek. Ya. Lumba-lumba itu. Helm lah, Mbak Riri. Di sini dong. Pasang di sini lah. Ya, betul. Ya, pasang di sini. Helm ini meningkatkan kegantengan Anda 10 kali lipat. Gitu. Iya. Membuat Anda ganteng 10 kali lipat. Di sebelahnya, ya, helm ini helmnya Rossi lah, ini helmnya Marquez lah, siapa pokoknya pakai helm ini kegantengan Anda meningkat 10 kali lipat. Itu disebut POP yang kreatif. Orang baik-baik milih helm-helm yang biasa-biasa, tergoda untuk gitu ya. Ingat nggak kenapa kita butuh influencer? Contoh ya, banyak produk yang setiap kali dipakai presiden langsung dicari orang. Langsung booming. Langsung ya. Tiap kali dia pakai baju yang ini, nggak lama kemudian dunia online langsung bertebaran barang-barang ini. Iya. Ya. Dan orang merasa suka gitu ya. Bagian dari yang tren. Ya. Sekarang ini kan ada istilah FOMO itu, FOMO. Ya, orang itu takut kalau nggak trending, kalau nggak ikut tren, takut ya. Jadi itu disebut FOMO. Nah, kalau apa yang lagi tren kita tunggangi. Ya, itulah kenapa kita harus aware dengan apa kebutuhan konsumen. Poin nomor 2 tadi. Ya. Poin nomor 1. Kita harus aware apa yang dibutuhkan konsumen. Di dekatnya lah Mbak Lia ya, masa jauh-jauh ya. Nggak tahu nanti di kasir gitu Pak. Kan harus menunjukkan si barang, harus menunjukkan si barang. Utamakan barang-barang yang berkualitas dan harganya tentunya mahal Pak ya. Ya, kesempatan untuk upselling ya. Kalau tidak ada orang kita di dekat-dekat situ, si produk ini menjual dirinya sendiri. Itu gunanya POP, si signage. Tapi kalau ada orang kita bisa approach, kita bilang yes, Pak. Cobain dulu, Pak. Nah, kita encourage, dorong dia untuk coba. Begitu dia coba, kita langsung bilang, tuh kan, langsung kegantengan Bapak, langsung naik nih. Gitu. Ya, cermin udah ada di sampingnya langsung. Ada handphone sini, tak fotoin. Wow, kita fotoin. Tuh, lihat. Beda banget kan. Langsung beli, Pak ya. Langsung beli. Kenapa? Kalau punya duit, Mbak. Helm yang jutaan tuh. Sebenarnya dia sudah niat. Tinggal kita mendorong. Iya. Nah, tapi kalau kita lakukan secara kasar, dia malah menolak. Tapi begitu
dia merasa iya ya, lebih keren, lebih ganteng. Malah dia membeli dan merasa bahwa itu memang pilihannya dia. Itu jauh lebih enak daripada paksa-paksa orang beli. Malah orang berpikir panjang, kenapa nih gitu ya, kenapa paksa-paksa? Malah curiga. Tapi justru soft selling itu dengan memberikan fitur, dengan memberikan efek-efek yang psikologis ya, lebih ganteng, lebih keren, lebih apa, itu kan tidak ada harganya gitu ya, tidak ada harganya. Ini apalagi kalau seperti Mbak Lia bisa jual produk-produk yang lagi trendy, lihatlah apa yang terjadi di MotoGP dan segala macam ya, meskipun dia naiknya bebek, tetap aja dia pengen ngerasa kalau helmnya bagus, dia ngerasa kayak Rossi juga ya. Oke, terima kasih Pak Guswe. Sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Sudah 10.58, 2 menit terakhir. 2 menit terakhir. Tampaknya banyak yang tidak ingin bertanya ya, hanya banyak yang tidak ingin bertanya. Tapi besok tadi bicara ganti. Besok apa? Besok kita ganti judulnya. Retail Zoom Listen. Bukan bertanya, tapi listen. Ya. Pak, tapi BTW kalau di kasir tuh antrian kita nunggu berapa lama sih? Maksimal 15 menit tuh kelamaan nggak sih? Lama. 15 menit ya? Lama. Kalau saya biasanya psikologis, di depan saya 2 orang saya masih toleransi. 2 orang nih. Saya ketiga. 2 orang, tapi kalau 1 orang aja belanjanya 2 troli kan lama, Pak. Ada cara lain ya. Kalau lihat, wow, troli, makanya kita butuh bikin kasir ekspres. Iya. Ya. Kalau saya merancang toko, pasti saya sediakan kasir ekspres. Iya. Yang pernah mendesain toko bareng saya pasti tahu yang saya maksud. Bukan kasir ekspres, karena tidak semua orang belanja trolian, tidak semua orang belanja banyak, sehingga saat ngurusin 1 orang aja habis 10 menit, contohnya ya. Maka kita sediakanlah kasir ekspres, di mana pelanggan-pelanggan yang belanjanya tidak banyak, 1-2 item, tidak perlu ikut antri dengan yang belanjanya banyak. Contoh ya, kalau kita jual, nih tadi kan ada Ibu Dayu kan dari Krisna, kan ada yang belanja oleh-oleh itu, wah, berdus-dus ya. Ya, kita sediakan kasir ekspres untuk yang pembelanja ringan, yang hanya beli cemilan, hanya beli 1-2 item, jangan dia ikut antri dengan yang belanja untuk sudah ngoleh-ngolehin sekampung gitu ya. Banget dia 1 troli, kita lihatnya aja udah, aduh berapa lama lagi nih ya gitu ya. Nah, ya kan aliran fast lane atau kasir ekspres buat mencegah terjadinya antrian. Gitu ya. Itu kan gampang ya, bisa dibuat dengan cepat gitu ya. Dan itu ada, saya lihat itu ada di Cheetos yang kayak gitu Pak, tapi dia hanya cash gitu. Karena nanti orang kalau yang bawanya banyak tetap bisa juga ke situ kan, yang bandel-bandel. Oh tidak, kita harus tegas, hanya untuk maksimum katakan 10 item. Jadi tidak lebih dari itu kita bilang kita tidak bisa layani, atau ini khusus untuk basket, tapi yang datang troli nggak bisa, makanya lorongnya dikecilin. Betul. Troli nggak bisa masuk ke situ, contohnya begitu. Iya, oke, siap. Sengaja didesain hanya untuk orang lewat, troli nggak bisa lewat. Baik. Gitu. Sudah jamnya, kita harus berfoto dan kita harus closing. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ini sekali lagi menyambung metode Anda menjual dengan metode 4 daun semanggi. Kita dengarkan di YouTube yang sebelumnya, saya lupa edisi keberapa, tapi kalau Anda berada di Retail Zoom S, saya nanti kasih linknya lagi, sehingga Anda nyambung dengan ini, yang tema kita hari ini. Ada kaitannya. Kalau orang sudah datang, bagaimana kita mengubah dia dikonversi menjadi transaksi, bukan sekedar visit dan tidak terjadi transaksi. Alangkah sayangnya ya, perjuangan mendatangkan lead ke toko kita saja itu sudah berat. Kita sia-siakan. Jangan ya. Mudah-mudahan 5 tips tadi bisa dimanfaatkan. Tapi lagi-lagi tidak serta-merta atau tidak gratis. Artinya apa?
memang orang kita harus berupaya ya. Tadi ada yang product knowledge, ada salesmanship. Tidak berarti dengan gampang Anda bisa lakukan tadi. Ada upaya-upaya lain ya, perbaikan kualitas sales advisor kita. Bukan sekedar menjaga toko, tetapi menjadi advisor bagi para pengunjung yang hadir di tempat kita. Begitu ya. Jadi jangan-jangan yang ada di ruangan ini juga ada yang belum subscribe YouTube channel saya. Silakan Anda subscribe, karena di YouTube channel saya sudah seperti library ya, karena saya sudah bikin playlist di mana Bapak Ibu bisa cari pakai keyword dan Anda bisa temukan materi yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan Anda. Begitu. Silakan Mbak Riri. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih kebersamaannya di Retail Zoom untuk kesempatan hari ini. Pastikan tetap berlanjut di minggu depan ya, jam 10 sampai jam 11. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and prosper.